Saya langsung ke Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat pagi Mbak Retno. Selamat pagi. Ya, apa kemudian kalau kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan diambil sekarang Mbak Retno oleh masing-masing kepala daerah, ada yang meliburkan, ada yang tidak meliburkan. Bagaimana kemudian KPAI menanggapi ini dan sudah ada langkah-langkah tertentu? Ya, pertama tentu KPAI mendukung yang Presiden katakan tadi ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Apalagi sekolah ya. Saya tadi sebenarnya menyimak pembicaraan tadi, ya agak kecewa juga kalau Kemdikbud memandang bahwa semua diserahkan kepada daerah. Tadi Mas Doni sempat mengatakan bahwa ini kan pendidikan leading sektornya pada Kemdikbud gitu, dan kita punya 79,5 juta anak yang bersekolah. Artinya kita harus memiliki perlindungan, sistem perlindungan untuk anak-anak ini. Jadi seharusnya Kemdikbud mengeluarkan, kalau menurut saya, instruksi itu bisa berupa edaran untuk meliburkan. Dengan catatan misalnya anak tetap belajar di rumah dengan metode yang kemudian daring misalnya. Kalau kemudian satu daerah aksesnya sulit untuk internet, maka sebenarnya bisa menggunakan cara lain, misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp ya kepada guru dengan anaknya, karena mereka biasanya memiliki grup WhatsApp setiap guru dan dia juga terhubung dengan orang tua murid. Jadi ini kan sebenarnya kita mencoba libur 14 hari itu adalah memotong rantai penularan. Ini kan baru berhasil kalau semua orang tetap tinggal di rumah, masih 14 hari kan, termasuk juga anak-anak. Nah, waktu 14 hari kan sebenarnya kita lagi saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, maka kita bisa segera tangani. Penularannya stop hanya di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi sebenarnya Kemdikbud melakukan ini dalam upaya juga membantu pemerintah daerah dan seluruhnya pemerintah pusat juga. Dengan mengisolasi, maka sebenarnya kita juga bisa mencegah rumah sakit itu kewalahan menangani pasien. Kalau kita terus terhubung, terus sekolah, anak-anak, guru, dan lain-lain, maka ini akan menjadi juga kan sumber. Anak kan berada berjam-jam juga di situasi yang di lingkungan yang sama dengan begitu banyak orang. Nah, kemudian dalam perjalanan tadi sudah disebutkan pulang dan pergi. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau kondisinya sudah seperti ini, mestinya Kemdikbud tidak lagi berpikir bahwa itu kewenangan daerah. Nggak apa-apa, diberikan aja perintah untuk libur, tetapi misalnya daerah punya cara-cara sendiri, ya biarkan. Misal tadi dicontohkan Papua, tapi kan bukan berarti Papua juga nggak bisa kena gitu. Jadi artinya menurut saya sih lebih bijak kalau kita mencegah daripada mengobati dan daripada kewalahan seperti terjadi di Italia. Nah, kalau menurut saya juga ini kita jangan sampai menyesal gitu ya. Jadi 14 hari ini penting. Dan yang penting diedukasi juga adalah untuk anak SMP dan SMA, ini ayah bundanya kerja, pastikan mereka tidak keluar juga, misal ke mall, ke bioskop. Ini kan anak-anak suka begitu, atau nongkrong bareng di kafe. Nah, ini yang mesti juga dicegah. Nah, menurut kami ini akhirnya ketika Kemdikbud tidak mengeluarkan, kita baru aja nerima banyak laporan ini pagi ini. Ternyata banyak sekolah swasta yang wali kotanya, yang bupatinya, yang gubernurnya melarang untuk sekolah atau meliburkan, mereka tetap masuk gitu. Karena itu tadi kan merasa Kemdikbud juga kan nggak ngelarang gitu. Jadi ini menurut saya harusnya satu sinergi ya ke atas. Kami lembaga pengawas dan kami berharap sebenarnya ada kebijakan Kemdikbud untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Karena walaupun Jakarta misalnya kan baru aja juga saya membaca ya, orang Jambi kena karena dia baru dari Jakarta. Nah, artinya banyak orang yang punya mobilitas seperti itu dan akan menulari. Jadi menurut saya penting untuk kita memproteksi anak-anak agar anak-anak juga tidak menulari orang dewasa atau orang yang sudah usianya 60 ke atas di rumahnya ya. Jadi menurut saya ini penting kebijakan itu diambil oleh Kemdikbud.